Oke ya, sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam acara kita kali ini. Kali ini kita punya, tamu khusus, Dr. Ridi Ferdiana, Microsoft MVP. Saya bacakan sedikit, nanti saya akan bacakan sedikit bio dari beliau, tapi sebelumnya saya harus jelaskan dulu code of conduct kita. Seperti biasa, ini standar dari Microsoft. Kita saling menghargai, saling menerima gitu ya. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, tolong disampaikan dengan cara-cara yang sopan, tidak menyinggung orang lain, supaya kita bisa menikmati acara ini bersama-sama. Oke, saya end slideshow dulu. Mungkin sambil saya bacakan bio-nya, dari Om Ridi bisa mulai coba share screen. Oke, Jadi, share screen. ya, langsung share screen. Oh ya, udah muncul. Jadi Ridi adalah seorang peneliti di Universitas Gadjah Mada. Dia meraih gelar doktor pada umur 26 tahun dengan topik Agile Process in Global Software Development. Beliau juga adalah seorang Microsoft MVP sejak tahun 2007, berarti sudah 15 tahun. Cincinnya udah banyak ya, berarti ya Ridi. Sejak tahun 2009, Ridi juga menjadi Microsoft Certified Trainer dan juga Microsoft Certified Educator untuk Office, Visual Studio, Azure, dan DevOps. Dia juga memiliki 39 Microsoft Certification dan senang mempelajari hal baru dan membagikan pemikirannya di ridilabs.net dan juga konten komunitas Visual Studio di vsid.info. Baik, untuk supaya kita bisa lanjut, silakan saya serahkan ke Om Ridi untuk memulai. Silakan. Oke, semoga suara saya terdengar jelas ya, Mas Irving ya. Jelas sekali. Oke, ya, makasih teman-teman ya. Hari ini kita sama-sama diskusi tentang satu hal yang mungkin dihindari oleh siapapun itu gitu ya. Jadi kalau saya visit ke customers yang sudah punya workload seperti web application atau mereka sudah punya on premise, kemudian mereka diminta untuk memilih gitu ya. Kamu lebih baik buat sistem baru atau memigrasi dan mengupgrade sistem yang udah ada. Pasti mereka akan memilih buat sistem baru. Kalau datanya itu bisa diabaikan. Tapi kalau datanya udah bergiga, bertera, dan sebagainya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan melakukan proses yang namanya migrasi. Nah, kali ini kita akan bahas nih, satu pendekatan yang kalau saya boleh bilang sih, dihindari ya, dihindari oleh orang-orang. Orang-orang begitu pindah ke cloud, mereka langsung berpikir, "Ah, kalau nggak kompatibel, mending buat baru." Atau kalau nggak kompatibel, ngapain menuju cloud? Mending pakai on-prem aja. Sampai tiba-tiba kejadian terjadi. Misalnya sistemnya lambat lah, sistemnya kena ransomware lah, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan singkat aja bahas 7 tips yang harus teman-teman pertimbangkan pada saat akan migrasi ke Azure. Sebenarnya konsep ini juga bisa digunakan untuk komputasi awan apapun, tapi kita akan fokus ke Azure untuk sesi kali ini. Ya. Jadi kalau kita bicara sedikit, kalau kita diskusi sedikit tentang Microsoft Azure, ya pasti teman-teman sudah berpikir bahwa Microsoft Azure ini dekat sekali dengan produk-produk Microsoft seperti Windows, Office, dan sebagainya. Maka saya katakan, yes, betul sekali. Jadi, asumsi pertama Anda kalau pengen pindah ke Microsoft Azure, itu Anda akan dapat full benefit. Kalau workload teman-teman itu basisnya Windows Based Hosting atau WBH gitu ya, Windows Based Hosting. Atau WIM juga boleh deh, ya. Windows, IIS, MySQL, PHP. Boleh. Kenapa? Karena Microsoft Azure ini memang di-tune in untuk fully compatible untuk workload-workload yang basisnya Windows seperti Windows Server. Ya. Kalau teman-teman bandingkan gitu ya,
menghost Windows Server di Azure dengan komputasi cloud yang lain, gitu ya, maka akan ada perbedaan signifikan terkait dengan investment. Karena Microsoft commit operating system seperti Windows dan sebagainya itu masuk ya sebagai satu titik, yaitu satu titik hybrid benefit. Jadi benefit yang diperoleh kalau teman-teman udah punya workload Windows pindah ke Azure itu sama aja nggak bayar lisensi, nggak bayar apapun, langsung pindah. Biaya lisensi itu tidak dibebankan di komputasi cloud yang biasa Anda langgankan. Ya, seperti itu. Terus kita akan bahas dulu. Ya, kita akan bahas dulu apa yang memicu organisasi itu bermigrasi. Apa yang memicu organisasi tersebut pindah ke cloud? Apa memicu? Ya. Kalau kita bicara pemicu, maka pemicu ini ada dua gitu ya. Ya, ada dua. Pemicu yang memaksa, ya. Pemicu yang mendorong. Nah, gitu. Pemicu yang memaksa kita sebut dengan pemicu yang migration trigger nih. Oke. Migration trigger. Misalnya tiba-tiba ya Anda punya workload virtual machine ditaruh di lingkungan on-prem Anda atau di lingkungan VPS Anda, ya, Anda kelupaan, ya, Anda kelupaan mengupdate, Anda kelupaan nge-patch, gitu ya, passwordnya dibiarin kosong MySQL-nya, kemudian akhirnya Anda kena ransomware, Anda mencari backup tidak ada, gitu ya, karena di VPS atau di on-prem biasanya backupnya harus Anda kelola sendiri. Beda dengan di Azure, Anda bisa set Azure backup, gitu ya. Kemudian Anda mulai sedih, gitu ya. Kemudian Anda akhirnya pindah ke cloud, komputasi cloud. Ya, ancaman cyber. Ya. Isu yang kedua mungkin ya, data center yang makin mahal. Anda menaruh sebuah server, ya, sebuah server di tempat terdekat Anda, maka Anda akan kena biaya macam-macam. Biaya collocate, ya, oke. Misalnya ini collocate ya, biaya bandwidth, ya, dan sebagainya. Apalagi Anda pasang sendiri, Anda harus mikir satpam, Anda harus mikir listrik, Anda harus mikir serangan Godzilla, macam-macam. Ya, seperti itu. Jadi, percaya atau tidak, perawatan data center akan makin mahal. Akhirnya Anda berpikir, oh kita akan migrasi. Ya, akan migrasi. Oke. Berikutnya, tantangan keuangan. Budget IT itu makin lama, bukan makin tinggi, tapi mungkin akan makin dibatasi. Kan nggak mungkin tiap tahun Anda beli komputer. Nggak mungkin Anda juga tiap tahun beli beli server gitu kan. Nah, pada saat ada hal seperti itu biasanya kita akan melakukan migrasi. Jadi itu migration trigger. Satu lagi ada migration yang kita sebut dengan modernisasi. Modernisasi ini lebih loose ya, lebih santai ya, lebih santai. Dalam arti nggak harus sekarang. Anda bisa well plan gitu ya. Anda bisa memikirkan pelan-pelan, Anda bisa melakukan migrasi bertahap, Anda bisa piloting dulu dan sebagainya, ya. Sekarang Anda pahami dulu migration trigger Anda itu apa? Pemicu migrasinya apa? Apakah didorong karena harus migrasi? Karena ada serangan cyber atau didorong karena modernisasi? Kalau ternyata yang pertama, ya, artinya Anda bisa langsung menggunakan pendekatan yang paling sederhana, yang paling bisa dilakukan. Contohnya konsep lift and shift. Angkat dan geser. VM-nya Anda backup, Anda taruh ke cloud. Ya. Jadi mulai dari hal yang sederhana. Kemudian nanti expand, ya, sampai dirasakan cukup. Tapi kalau modernisasi, Anda perlu berpikir lebih apa ya? Lebih hati-hati ya, lebih berencana gitu ya. Anda pikir-pikir dulu, ya. Oke. Anda pikir-pikir dulu. Oke. Apa benefit sehingga Anda harus melakukan modernisasi?
Apakah Anda hendak menerapkan AI-nya yang sangat terbantu oleh cognitive services, ataukah Anda membutuhkan auto scalable-nya, ya. Nah, gitu. Jadi ada 2 hal ini, ya. Memahami pemicu itu sangat penting dulu, karena nanti Anda akan membantu Anda untuk bergeraknya ke arah mana, mau quick path atau ideal path, ya, seperti itu. Oke, lalu tips yang kedua yang harus Anda pahami adalah pola migrasinya, ya, pola migrasi, ya. Ada beberapa pola migrasi cloud yang umum, ya, ada beberapa pola migrasi ke cloud yang umum. Pertama, yang paling sering ya, meletakkan aplikasi web, ya, meletakkan aplikasi web. Anda harus pahami dulu bahwa ada pola migrasi seperti ini, yaitu memindahkan workload web kita yang biasanya kita host dari web hosting ke platform as services seperti cloud services, ya, atau website, ya, seperti itu. Nah, Anda letakkan situ. Terus Anda juga harus tahu, setelah sudah tahu polanya, ya, meletakkan aplikasi web, apa yang harus Anda pertimbangkan di situ. Misalnya 3 pertimbangan. Anda harus mempertimbangkan kalau teknologi Anda sudah kompatibel, ya. Teknologi Anda sudah kompatibel. Oke. Jadi kalau misalnya Anda masih pakai PHP versi lama atau pakai ASP.NET 2.0 gitu ya, ya pikirkan kembali. Ya. Tapi kalau Anda punya workload web, pola pertama yang harus Anda pikirkan adalah pindahkan ke layanan platform as services. Bagaimana kalau saya punya VPS? Ya. Bagaimana kalau saya punya VPS? Berupa virtual machine. Ya, saya bisa melakukan proses migrasi VM ke VM. Ya. Bagaimana kalau saya punya database dan web apps yang sudah terpisahkan, sudah multi-tier, ya, maka akan ada pola ke arah sana ketika Anda memindahkan app server. Ya. Bahkan ERP seperti Navision gitu ya, SAP itu juga mendukung migrasi ke cloud. Bahkan migrasi ke cloud-nya lebih mudah. Either kita memilih dengan pola IaaS gitu ya, atau kita memilih SaaS. Contohnya kita pindah ke Dynamic, gitu ya, seperti itu. Ya. Dan yang paling mungkin lagi adalah memigrasi basis data. Ya. Pola pendekatan migrasi ke cloud berbasis basis data ini pola migrasi awal. Kalau Anda ngerasa ragu, pengen mindahin solusi webnya, pengen mindahin solusi VM-nya, Anda pengen migrasi basis datanya aja boleh. Ada tapinya. Bagaimana koneksi Anda dengan database di Azure? Ya. Apalagi Anda taruhnya di ECUS gitu ya, yang jauh di sana gitu. Ya sudah pasti akan lambat. Iseng-iseng saya coba gitu ya, iseng-iseng saya coba, load-nya itu on-prem, di Yogyakarta gitu ya, basis datanya di Australia East, ya, itu milisecond-nya udah sampai kena ratusan. Jadi harus hati-hati, jangan migrasi ke cloud itu artinya Anda hilang masalahnya, enggak. Anda harus memikirkan strategik. Dan dari semua ke-6 ini ya, semua ke-6 ini termasuk pengen kerja remote gitu ya, saat ini kalau misalnya Anda ngerasa beli laptop untuk aset pekerja itu terlalu mahal, ya, misalnya beli laptop seharga 15 atau 20 juta, mungkin dengan meletakkan VM dengan spek yang sama, itu akan jauh lebih murah, ya, dengan virtual desktop infrastructure. Jadi 6 pola migrasi ini harus Anda ketahui dan kapan kita menggunakannya. Contoh, kerja remote dengan virtual desktop nggak akan jalan kalau internetnya itu lambat. Lupakan itu. Migrasi basis data itu akan lambat kalau misalnya Anda tidak meletakkannya di lokasi yang tepat. Memindahkan app server 2 tier ke 3 tier itu juga harus Anda perhatikan. Lokasinya, keamanannya, ditaruh di subnet mana, private subnet atau public subnet, mana yang terinterfacing ke internet, mana yang tetap di belakang, di private IP. Ya, seperti itu. Menghost ERP kesulitannya memigrasi datanya.
Jadi biasanya kalau mau CRP itu ya data migration yang di problem. Ya, tapi kita bersyukur kalau seperti Navision, Dynamic, SAP, Akumatica gitu ya. ERP yang basisnya Windows based itu migrasinya ngikuti pola SQL Server. Ya. Oke. Memindahkan VM, Anda juga harus mikirkan tuh memindahkan VM. Maka apakah mending memindahkan VM-nya Anda pindahkan atau data disk-nya aja yang Anda pindahkan, terus VM-nya Anda buat ulang di atas. Kalau meletakkan aplikasi web, perhatikan kembali, apakah yang di atas itu didukung? Apakah teknologi Anda menggunakan kode itu berjalan sudah sangat optimal di teknologi yang support platform as services-nya. Jadi memahami pola migrasi ini akan memudahkan Anda memilih. Even pada saat ada satu kasus yang paling sederhana. Satu kasus yang paling sederhana adalah saya punya web app dan database dalam satu server, kemudian kita akan memilih, kita mau pindahkan ke cloud. Kan Anda punya pilihan, satu Anda taruh di virtual machine, ya, mereplika hal yang sama, ya, atau Anda langsung pisahkan dalam bentuk platform as services, ya, seperti itu. Atau Anda migrasikan sekalian aplikasinya gitu ya, kalau itu aplikasi internal perusahaan ke Power Platform gitu ya, software as services. Nah, gitu kan. Nah, jadi saya mau cerita pada saat Anda punya workload, Anda akan punya banyak pilihan. Dan pilihannya itu sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Ya, sangat bergantung pada teknologi yang Anda gunakan. Sangat bergantung pada human resources. Ya. Kemarin saya migrasi workload untuk satu pabrik gitu ya, untuk satu pabrik. Ya, satu pabrik. Workload itu dikembangkan oleh teknologi yang mungkin sudah agak lama gitu ya. PHP-nya PHP 5 gitu ya, atau PHP 3, antara 3 dan 5 gitu. Ya pada saat ada kayak gitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita minta developernya, upgrade dong kode kamu. Dia akan berpikir ulang gitu ya, oh nggak usah lah, ya kan, udah mending pindahkan aja ke app server gitu ya. Terus begitu udah dipindahkan ya, begitu dipindahkan kena problem gitu kan. Problemnya padahal problem sepele gitu ya. XAMPP-nya mentok, nggak sampai 64 bit, cuma 32 bit. Jadi cuma bisa konsum memori di bawah 4 giga. Padahal perusahaan itu sewa servernya berbasis Azure itu 16 sampai 32 giga. Jadi pola migrasi itu bukan berarti mulus gitu ya. Pada saat hal seperti itu artinya memang kita harus memilih yang tadi jalur 2, modernisasi. Jangan maksain gitu ya, jangan maksain. Nah, kemudian bagaimana kita dapat dukungan untuk melakukan migrasi, ya. Anda kalau pengen migrasi nggak geradak-geruduk dong, Anda nggak buru-buru dong, ya. Sama halnya Anda pengen ganti ponsel, Anda kan nggak langsung, beli nih, Anda lihat dulu reviewnya gitu ya. Ngelihat reviewnya 3 kali, 4 kali gitu ya, apalagi kalau investasinya mahal gitu ya, 3 kali, 4 kali gitu ya, seperti itu. Oke, dan Anda harus yakin bisa berjalan gitu ya. Karena eee, akan sangat fatal sekali. Akhirnya cerita yang tadi saya katakan memindahkan workload, PHP dan MySQL ke dalam satu VM, begitu dijalankan langsung kena isu. Pabrik 1 hari berhenti, ya. Pabrik 1 hari berhenti. Orang infra sama orang developer berantem. Ya, orang developer bilang, "Dulu di on-prem nyala kok, nggak ada masalah," gitu ya, cepet lagi. Oke. Orang infra mengatakan, "Ya kamu coding pakainya, kode-kode yang sifatnya, eee, absolute, URL aja kamu pakainya IP address misalnya, nggak pakai relative path," misalnya kayak gitu. Berantem tuh. Nah, pada saat berantem ini Anda harus ngapain gitu kan, oke. Anda bakar servernya ya? Enggak juga kan ya, oke oke. Anda bilang ke manajernya gitu, itu developernya nggak mau tuh ngupdate kode gitu. Orang infranya mau cepet aja, ngedeploy-nya pakai teknologi canggih tapi nggak kompatibel. Nah, kan gitu. Maka kalau ada perseteruan kayak gitu, tips ketiga adalah Anda harus tahu di mana Anda melangkah. Cara paling gampang itu adalah mengadopsi Cloud Adoption Framework.
Nanti kita lihat Cloud Adoption Framework itu apa. Dan Well-Architected Framework. Jadi Cloud Adoption Framework atau Well-Architected Framework itu adalah framework yang mendorong Anda step by step kalau Anda pengen migrasi ke cloud. Dan saya melihat bahwa Microsoft Cloud Adoption Framework itu termasuk netral. Dalam hal ini netral juga bukan berarti bahwa kita bisa berjalan dengan platform apapun, enggak, bukan hanya itu. Netral juga dia akan bilang kalau workload-nya itu nggak cocok untuk dipindahkan ke cloud gitu. Oke. Nah, gitu. Setelah itu nanti biasanya yang kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan proses yang kita sebut dengan cost effective. Cari cara pendekatan yang paling murah untuk migrasi. Ada 3 yang kita bayangkan. Pertama, start from free. Ya, start from free. Anda akan menemukan bahwa layanan-layanan komputasi Cloud Azure itu start from free. Contohnya web app saja, kita bisa meng-host 10 web app secara gratis. Ya, secara gratis. Ya tentu saja dengan keterbatasan space, keterbatasan domain dan sebagainya, tapi bisa gratis. Ya, seperti itu. Oke. Kita bisa memulai memindahkan, memigrasikan database kita mulai dari Rp60.000 gitu ya. Oke. Ya mungkin kalau MySQL mungkin mulai dari 600.000 gitu ya. Rp6.000. Rp60.000 per bulan gitu. Untuk workload yang menurut saya sudah sangat layak untuk organisasi. Ya, cost effective. Atau kalau Anda seorang developer, ya, ada opsi juga di situ yang kita sebut dengan dev test. Ya, dev test gitu ya. Jadi harganya akan berbeda kalau itu untuk pengembangan. Untuk pengembangan. Berikutnya, tim Anda juga harus belajar dulu. Kalau tim Anda reluctant untuk pindah ke cloud, ya udah lupakan. Tim Anda harus belajar dulu. Kalau tadinya Node.js 1, ya mungkin belajar ke Node.js 3 gitu ya. Kalau tadinya PHP 5, belajar ke PHP 7 gitu ya. ASP.NET 2, belajar ke ASP.NET misalnya 6. Ya, seperti itu, .NET 6 gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Dan Microsoft punya platform ya, teman-teman pasti tahu. Yang namanya Microsoft Learn. Ya, Microsoft Learn. Di situ teman-teman bisa belajar ya, bisa belajar untuk ya upgrade ya. Sehingga nanti teman-teman begitu migrasi punya knowledge. Jangan pernah migrasi ya, nggak punya knowledge, Anda langsung migrasi. Itu sama aja Anda pengen upgrade hard disk laptop Anda nggak baca tutorial cara bongkarnya, Anda figure it out sendiri. Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Nah, itu ya. Oke. Dan Microsoft juga punya tools yang cukup menarik, namanya Azure Migrate. Ya. Azure Migrate ini satu software yang free. Jadi Anda pengen mindahin workload seperti database, VM, on-premise, atau apapun itu bisa dibantu oleh Azure Migrate. Ya memang paling cocok ya, Azure Migrate itu dipakai untuk kalau Anda sudah punya workload yang on-prem gitu ya. Dan ini yang saya cukup suka ya dari Microsoft Azure. Saya iseng. Jadi gini, ada customer pengen buat workload di Sotes Asia. Ya, pengen buat workload di Sotes Asia. Akhirnya dia visit, dia create workload, ternyata nggak bisa. Katanya kamu nggak bisa create di Sotes Asia. Kemudian kita pilih-pilih lagi, bisanya di East Asia atau bisanya di East US. Customer kita nggak mau dong, jauh banget dengan workload-nya dia, jauh banget dengan customer yang rata-rata di Indonesia. Ya, apa yang dilakukan? Itu create support. Ya, nanti di create support itu ada pilihan levelnya. Apakah minimal C atau business impact atau high business impact. Begitu Anda pilih A, ya, skala 15 menit, 30 menit Anda akan dihubungi. Ya, seperti itu. Kalau milih C, biasanya Anda akan dihubungi
sekitar 4 sampai 6 jam paling lama. Kalau B itu sekitar 1-2 jam. Ya. Terus udah, saya waktu itu milih B. Waktu milih B, langsung tuh orang India datang. Orang India email. Oke. Orang India email, habis itu dia bilang kita mau telepon. Begitu telepon, apa yang dilakukan? Dia langsung pakai remote assistance. Remote assistant, diskusi, dibukakan kuotanya gitu ya. Begitu dia dibukakan kuota, ternyata nggak bisa. Di situ tulisannya tuh ya, is not available to increase Vicor quota. Nah gitu. Langsung dia bilang, oke, kita akan loop escalate ke Azure Engineer di atasnya. Sejam kemudian dia hubungi lagi. Lewat email. Dia nanya, kamu pengen buat workload apa dan kebutuhannya apa? Kamu perlu prosesor atau pengen VM class apa? Terus saya sebut, saya perlu VM class D berapa gitu ya. Dengan RAM 16 gitu ya. Oke. Akhirnya 1 jam kemudian terbuka. Ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Mencari support itu nggak mudah ya. Jadi kalau ada support yang keren menurut saya bisa dicoba. Ya, seperti itu. Kalau Anda kesulitan, expert help tuh. Visit aja ke YouTube-nya Pak Irving tuh. Nanti pasti langsung dibantu. Atau ke LinkedIn-nya. Langsung di DM aja pasti dia bantu. Ya, oke. Pasti dia bantu. Oke. Nah, oke ya. Oke, yang terakhir adalah sustainable initiative. Compliant, seperti teman-teman ingin membuat workload untuk apa? Untuk memenuhi standar ISO 27001 misalnya, untuk memenuhi PCI DSS, untuk memenuhi persyaratan infrastrukturnya sudah memenuhi atau tidak. Sudah itu udah di luar, udah di luar. Ya. Jadi yang mau saya bicarakan di slide ini itu tolong jangan sampai Anda migrasi tapi nggak tahu Cloud Adoption Framework itu apa. Nggak tahu pilar-pilar arsitektur framework apa. Nggak tahu pendekatan paling murah untuk pakai cloud. Karena orang yang pertama kali cloud pasti mereka berpikir mahal. Nggak tahu belajarnya di mana dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, sekarang kita akan melihat nih Azure Migrate ya, Azure Migrate. Oke, Azure Migrate. Jadi kalau teman-teman pakai Azure Migrate itu simpel banget. Gitu ya. Teman-teman bisa visit Azure Migrate. Ini dia. Oke, Azure Migrate. Yang harus teman-teman lakukan di sini adalah ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan dimigrasikan di sini. Satu yang dimigrasikan adalah server dan aplikasi web. Ini common sekali. Saya lebih sering ngeklik ini. Ya, oke. Yang kedua, database. Database. Ya, saya migrasikan database. Oke. Dan skenario lainnya. Ya, kita lihat nih. Misalnya kita mau migrasi infrastruktur VDI, Virtual Desktop Environment. Oke. Nah, ada 3 hal. Lalu yang kita lakukan apa gitu? Begitu kita mengikuti model ini, maka yang kita lakukan di sini adalah misalnya saya pilih aplikasi web nih. Oke, saya bukan buat project di sini. Saya akan buat project di sini. Ya kan? Saya akan buat project. Oke. Di sini saya ada video demo gitu ya, yang sudah saya rekam gitu ya, terkait dengan cara memigrasinya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat, kalau saya pengen membuat server, ya, saya lihat dulu server saya apa. Ya. Oke, server saya apa. Setelah server saya apa, saya biasanya saya akan membuat semacam resource group untuk tempat saya migrasi. Ya, tempat saya migrasi. Oke, resource group. Nanti begitu masuk server, ini server on-prem, saya harus menginstal aplikasi lagi. Oke, saya harus menginstal aplikasi lagi gitu ya. Oke. Dan di sini saya melakukan import virtual machine ya. Di situ teman-teman bisa lihat. Oke, jadi yang dipindah ini ada satu server ceritanya, terus satu server itu ada beberapa workload server-server yang lain kemudian dipindahkan. Yang saya lakukan di sini adalah saya menginstal Visit Application Configuration Manager, kemudian dilakukan assess gitu ya. Oke, di assess. Nah, nanti hasil assessment-nya
itu akan disampaikan. Jadi hasil asesmennya itu akan disampaikan. Jadi proses migrasi itu nggak backup, langsung upload, pakai Azure Migrate, langsung jalan. Enggak, itu mimpi indah gitu ya. Enggak. Apalagi kalau Anda punya workload yang basisnya banyak Hyper-V gitu ya. Satu Hyper-V gitu, Anda pindahin gitu ke banyak VM. Anda harus assess dulu. Ya, Anda harus assess dulu. Oke, Anda harus assess dulu. Ya. Nanti ada proses discovery itu. Discovery itu dia akan baca. Dia akan baca seluruh server yang ada di on-prem Anda. Ya. Terus Anda migrasi, lalu Anda create assessment. Jadi pertama di discover dulu ada berapa server on-prem sih di tempat Anda gitu ya. Sudah di discover baru di assess. Ya. Mau di assess apanya? Performance-nya misalnya dan sebagainya. Ya. Oke. Dipilih tuh. Ya. Targetnya mau kemana? West US. Ya. Mau pakai model apa? Servernya apa saja? Nah, yang di assess mau kemana aja? Oke. Nanti setelah itu akan ada proses assessment. Ya. Akan ada proses assessment. Oke. Maka di sini teman-teman bisa melihat ini yang menarik nih. Ya, ini yang menarik. Ya. Setelah di assess nanti akan keluar readiness-nya. Ada yang bisa langsung di deploy, ada yang harus Anda modifikasi dulu. Whether misalnya ada konfigurasi IP address yang harus diubah atau tidak bisa dipindahkan secara mudah, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak pendekatan seperti itu. Ya. Kelihatan ya. Nah, begitu migrasi seperti ini, jadi proses Azure Migrate ini benar-benar menurut saya surga ya. Karena kalau Anda nggak melakukan seperti ini, yang Anda harus lakukan adalah Anda harus create VM satu-satu gitu ya. Terus setelah VM satu-satu, semuanya dihubungin satu-satu, pasang aplikasinya satu-satu ya. Setelah udah aplikasinya dipasang satu-satu, dicek dulu ada dependensi enggak. Nah, ini kan kelihatan nih. Jadi Azure Migrate itu melakukan itu ya. Oke. Ya. Dan teman-teman bisa melihat prosesnya. Jadi memang nggak sederhana untuk migrate gitu. Ya, termasuk lognya itu dipindah dari yang tadinya lognya di bawaan Windows itu bisa ditaruh di misalnya di Azure Logs gitu ya, seperti itu. Sampai jaringan-jaringannya juga. Ya, gitu. Oke. Nanti pelan-pelan ini videonya akan coba saya unggah di vsid.info ya. Oke. Tapi teman-teman bisa bayangkan prosesnya. Ya. Prosesnya kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Jadi saya mau cerita, kalau teman-teman punya kondisi di mana workload-nya itu memiliki dependensi yang cukup tinggi, ya, atau workload-nya itu terdiri dari sekumpulan server Hyper-V yang saling terkoneksi, Azure Migrate deh solusinya, ya. Oke. Tapi jangan path tersebut harus bisa Anda lakukan kalau Anda udah belajar dulu ya. Udah belajar tuh, udah tahu Cloud Adoption Framework dan sebagainya. Ya. Sekarang kita bahas Cloud Adoption. Cloud Adoption. Jadi kalau Anda melakukan migrasi, coba cari guide. Cari guide, jangan figure it out sendiri, enggak, cari guide. Cari kerangka kerjanya. Ya, kerangka kerjanya. Karena kerangka kerjanya itu akan mengidentifikasi hal-hal yang mungkin miss. Contohnya tuh, migrasi kemarin. Ada hal yang miss. Yang miss apa? IP public. Ya kan? IP publicnya miss gitu ya. Ternyata di sistem embedded-nya IP publicnya semua ditanam. Ya, semua ditanam di di perangkat-perangkat pabriknya gitu. Sehingga begitu dipindah IP pabriknya berubah, ya sudah pada nggak jalan. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu. Ya, hal-hal yang kecil seperti itu. Kalau Anda nggak ngikuti Cloud Adoption Framework, biasanya kelewat. Makanya ada yang namanya Cloud Adoption Framework. Ya. Cloud Adoption Framework ini kayak buku, kayak primbon ya. Kayak primbon yang Anda bayangkan aja sebagai primbon. Ya. Primbon yang Anda ikuti langkah demi langkah untuk melakukan strategi, merencanakan, ya, sampai mengadopsikan. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat yuk Cloud Adoption Framework itu seperti apa. Oke. Oh iya, teman-teman bisa visit sih
Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, teman-teman bisa visit ke sini ya. Jadi nanti ini di vsid.info teman-teman bisa lihat nih ada migration book-nya, ada Cloud Adoption Framework dan sebagainya. Jadi nanti linknya semuanya ada di situ ya. Saya coba kopas dulu ya supaya teman-teman bisa tahu linknya. Sebentar. Oke ya, di situ ya. Nah, yuk kita lihat Cloud Adoption Framework. Oke, apa yang seru dari Cloud Adoption Framework? Yang seru dari Cloud Adoption Framework adalah ya, ada skenario-skenario yang Anda bisa langsung ikuti. Yuk kita lihat explore skenario nih. Oke. Ada skenario-skenario yang bisa Anda ikuti. Skenario-skenario yang bisa Anda ikuti. Oke. Nah, itu ya ada skenario-skenarionya. Skenarionya misalnya VMware Solution hendak mendeploy cloud scale analytic, hendak berjalan multi cloud atau hybrid ya. Ingin memodernisasi platform, menghasilkan virtual desktop atau melakukan untuk retail industri. Jadi udah ada skenarionya ya, skenarionya. Kalau kita lihat Cloud Adoption Framework, di sini juga ada tools-nya gitu ya. Ada tools-nya apa saja sih? Pertama untuk memulai, paling kiri sana itu ada yang namanya strategi evaluator. Ya. Ini hal-hal yang bagi teman-teman DevOps. Itu ngapain sih ngisi-ngisi kayak gini. Tapi bagi stakeholder ya, yang pengen menjamin business continuity, mereka tuh bener-bener hati-hati. Ya, mereka nggak pengen pabrik mereka berhenti gara-gara kalian pindahin dari on-prem ke cloud. Udah bayar Azure-nya, ya. Ternyata nggak jalan. Ya kan seperti itu. Oke. Di sini ada pilihan nih. Bentuknya assessment, teman-teman. Nah, itu ya. Oke. Interestnya mau ngapain sih gitu kan? Misalnya saya mau make sure nih cloud-nya mahal atau enggak gitu ya. Atau enggak saya pengen make sure nih bisa nggak saya migrasi ke cloud secara teknikal. Ya. Oke. Sudah, kita start. Oke. Bentuknya kayak survei. Hasilnya adalah rekomendasi. Dan prosesnya itu utuh, teman-teman. Dari strategi sampai ujung. Oke. Misalnya, apakah Anda sudah create finance model? Belum, gitu ya. Ya udah, kamu klik next gitu ya. Nah, kayak gini aja modelnya gitu ya. Oke. Kamu tujuannya itu ya untuk apa sih mengaplikasikan cloud gitu ya? Apakah untuk menghasilkan profit dan sebagainya gitu ya? Saya nggak tahu misalnya. Ya, jujur aja ya. Oke. Kamu punya pemahaman nggak resource yang hendak kamu pindahkan? Oke, saya punya pemahaman nih. Yes. Oke. Kamu punya tahu nggak workload yang bakal kamu akan implementasikan untuk infrastruktur yang high available? Ya. Yes, gitu ya. Compliance requirement ada nggak? Nggak tahu deh, gitu ya. Oke, kamu sudah mengidentifikasi kapasitas yang tepat nggak? Nggak tahu, gitu ya. Oke. Dan seterusnya, Anda bisa pilih, gitu ya. Ada Azure Reservation, ada pay as you go gitu ya. Reservation itu Anda bayar awal gitu ya. Pay as you go itu bayar sekali dipakai. Nah gitu. Oke. Do you have a strong understanding financial data on premise data center? Kamu punya pengetahuan nggak? Ya kemudian kita bisa lihat guidance-nya. Ya, recommendation-nya. Oke. Mau bilang apa di sini? Ya. Oke. Mau bilang apa sih di situ? Ya. Sebenarnya dia mau bilang nih kita udah siap atau belum siap untuk pindah ke cloud. Ya. Belum siap atau sudah siap pindah ke cloud. Nanti ada pilihan lagi. Kamu bisa belajar template-nya seperti apa gitu. Kita lihat template-nya ya. Kita lihat template-nya. Jadi udah disiapin tuh.
Jadi teman-teman tinggal ngisi aja nih stakeholder-nya siapa, gitu ya. Oke, ini enak banget, ya. Oke. Jadi kalau diminta dokumentasi untuk stakeholder udah ada template-nya. Ya udah ada template-nya. Ini dari level strategi loh ya, teman-teman. Nanti ada level-level yang lain gitu. Nah, gitu. Dan di sini nanti akan ada recommendation. Nah, ya kan ada recommendation tuh. Rekomendasinya apa sih? Buat financial model. Financial model untuk cloud transformation itu gimana sih? Ya. Ya, ini ya, nanti keluar yang seperti ini kira-kira. Ya. Nah, jadi saya mau cerita gitu ya. Migrasi cloud itu bukan kayak sangkuriang, enggak gitu ya. Oke. Anda harus punya waktu yang cukup. Nggak bisa over the weekend Anda migrasi banyak VM gitu ya. Karena pabriknya berhenti, ayo over the weekend kita pindah yuk ke cloud gitu ya. Jangan. Ya. Nggak pernah kejadian gitu ya. Migrasi over the weekend. Pas hari Seninnya, disaster. Nggak pada jalan, mati semua. Gitu ya. Padahal dites. Itu udah baik. Gitu ya. Jadi, adopsi cloud adoption framework. Ya, biar teman-teman pelan-pelan. Ya, seperti itu. Oke ya. Berikutnya kita ngapain gitu ya, kita ngapain. Nah ini, tim pun harus di-educate. Tim pun harus di-educate. Entah itu certification, entah itu belajar di Microsoft Learn, entah itu belajar specialty gitu ya. Oke. Nah, saya suka banget Microsoft itu punya platform Microsoft Learn yang menurut saya terbuka sekali gitu ya. Nggak harus Anda login, Anda harus apa gitu ya. Dia punya satu platform yang terbuka sekali gitu ya. Oke, yang kita lihat di sini di Microsoft Learn ini, ya kan? Oke, yang kemudian nanti Anda bisa 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 melakukan proses mencari migrasi gitu ya. Saya pakai bahasa Inggris aja ya, kadang-kadang saya bingung gitu ya. Oke, ya. Jadi nanti akan ada learning path khusus untuk migrasi gitu ya. Oke, untuk path khusus untuk migrasi. Nah, ya. Ya, jadi nanti akan ada migrasi di situ. Nah, ini kan, oke, cloud migration. Ada learning path-nya di sini. Kamu pengen ngapain? Oh, saya pengen migrate virtual machine. Ya belajar lah di sini. Saya pengen migrate ASP.NET. Belajar. Saya pengen migrate SQL workload. Ya. Saya pengen migrate, nah yang lain tuh. Nah, itu kan. Silahkan. Contohnya saya pengen migrate. Cuma 1 jam kok Anda belajar. Gitu ya. Dan itu worth it. Daripada Anda nggak belajar, Anda langsung main tembak gitu ya. Terus akhirnya nggak jalan. Ya, seperti itu. Dan biasanya dalam satu learning path ini ada courses. Kursesnya full tuh ya. Nah, itu. Jadi tolong jangan sampai Anda migrasi tapi belum belajar. Jangan, penting banget. Syukur-syukur Anda udah sertifikasi. Oke. Banyak yang nanya sih, kenapa ya? Kenapa harus sertifikasi? Kenapa nggak on-site experience aja? Sertifikasi itu memaksa Anda belajar yang mungkin tidak Anda alami di pekerjaan. Oke. Memaksa Anda belajar yang mungkin tidak dialami di pekerjaan. Contohnya saya, nggak pernah saya migration, misalnya mainframe gitu, nggak pernah gitu ya. Atau saya migration misalnya IoT device, IoT terus dipindahin ke IoT hub, enggak. Tapi begitu belajar, Anda akan paham. Ya, nah gitu. Jadi skill set Anda. Yang keenam, menghemat biaya. Ini yang paling Anda harus pertimbangkan. Karena ya menghemat biaya itu satu titik yang paling penting. Satu titik yang paling penting. Satu titik yang paling penting. Contohnya kemarin itu ada customer yang saya pengen pindah deh MySQL-nya ke VM aja biar kayak yang on-prem ya. Biar kayak yang colocate ya. Colocate itu naruh server MySQL itu per bulannya sekitar 3 juta lah ya. 2 juta sekian. Nanti langsung disalurin bandwidth ya. Dari mana gitu. Pengen dipindahin ke cloud. Ya, ke cloud gitu ya. Seperti itu. Begitu dipindahin ke cloud, ya begitu dipindahin ke cloud, saya taruh ke VM ya. Terus Anda menemukan satu model yang lebih hemat gitu ya. Lebih hemat gitu ya. Pak jangan ditaruh di VM.
taruh aja di MySQL on Azure, Pak. Berapa hematnya? Kalau VM 2.600.000, kalau MySQL on Azure 600.000 dengan workload yang sama. Langsung kan kepikiran. Nah, gitu. Lalu Anda tahu seperti itu dari mana gitu ya? Anda tahu seperti itu dari mana? Ya tentu saja Anda belajar dulu. Belajar menggunakan pricing calculators gitu ya. Nah, saya nggak tahu juga nih kalau teman-teman pasti udah pakai lah yang namanya pricing tools ya. Kalau kita masuk ke apa namanya ke ini ke apa namanya ke Azure gitu kan, kita milih ke Azure gitu ya. Kemudian saya langsung visit ke pricing calculators ya. Saya coba cari dulu. Misalnya saya masuk Azure pricing gitu ya. Ya. Ini tools Anda yang harus Anda pikirkan atau Anda kuasai gitu ya. Ya, pricing di sini. Kemudian ada beberapa pricing ya, ada pricing calculator, ada TCO, ya, ada optimize, ada cloud economics. Ya, value-nya gitu. Umumnya nanti yang digunakan tuh ini atau ini. Ini kalau mereka sudah punya on-prem. Ya. Kalau yang ini, kalau mereka sudah punya workload misalnya basisnya VPS atau hosting biasa gitu ya, kemudian pengen dibandingkan gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan hosting biasa ya nggak apple to apple ya, karena kan teman-teman tahu sendiri nggak ada scalability di sana, nggak ada high performance di sana dan sebagainya. Di kasus tadi ya kita punya dua pendekatan kan, either satu ditaruh di virtual machine atau yang satu kita taruh di MySQL, Azure Database for MySQL, ya kan? Teman-teman bisa lihat di sini. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, snapnya harus saya hapus dulu ya, saya buat baru ini. Oke, yang satunya lagi VM. Mana tuh? VM. Nah ini ya, oke kan? Tadi kasus yang tadi kan Anda bisa milih yang Azure Database for MySQL. As you go gitu kan. Kita taruh yang paling dekat gitu ya. Ingat nih, ingat pesan saya. Jangan karena Anda pengen murah, Anda taruh di daerah antah berantah yang jauh dari Indonesia. Kalau customernya di Indonesia ya, jangan. Ya, karena delay latency-nya lumayan. Delay latency-nya lumayan. Ya, kalau misalnya di Southeast Asia itu cuma 20 milisecond, 30 milisecond kalau Anda pakai ping ya. Kalau udah di Australia aja udah kena 90 atau 100. Ya tentu saja bergantung internet provider Anda ya. Oke. Tapi kira-kira cobalah cari yang paling dekat kalau biaya nggak terlalu concern. Kalau untuk development bolehlah Anda taruh di region yang murah meriah gitu kan seperti itu. Nah, kan teman-teman bisa lihat nih ada single server, ada flexible server gitu kan. Oke. Ada flexible server bisa ditingkatkan ya. Oke. Nah, itu kan teman-teman bisa melihat tuh. Begitu kita ubah tirnya dari burst table gitu kan. Oke, langsung menurun tuh ya. Dari general purpose yang 170 ya. Kemudian nanti Anda bisa pilih kan berapa V-core-nya gitu ya. Misalnya kita pilih B2S gitu ya. Nah, itu. Oke, segitu. Kalau Anda pilih B1MS, nah segitu. Oke. Nah, saya selalu menyarankan Anda selalu menyandingkan antara IaaS dan PaaS kalau Anda pengen memigrasi workload. Ya. Pada saat Anda pengen memigrasi workload. Jadi Anda harus selalu menyandingkan. Ya, menyandingkan. Kalau pengen memigrasi workload. Operating sistemnya, nah ini kan harus Anda rawat sendiri ya. OS ya. OS aja nanti ada install sendiri ya. Tiernya Anda set ke basic terus Anda perhatikan ada nggak spesifikasinya. Oh, ada nih 4 core cukup segini. Nah, itu kan. Maka Anda bisa lihat kan? Anda bisa lihat tuh. Monthly-nya berapa tuh? Ya kan? Monthly-nya. Oke. Nah, terus Anda perhatikan ini mau dipakai berapa lama gitu ya. Kalau pengen dipakainya agak lama ya udah di reserve gitu ya. Oke. Kalau license included ya, include-nya tuh lihat tuh, ada license included. Kalau Anda sudah punya Azure Hybrid Benefit ya, sudah punya server sendiri gitu ya, Anda pindahkan udah dinolin aja tuh.
Nah, gitu. Di beberapa model ada yang kita bisa melakukan melakukan reserve lebih lama, gitu ya. Contohnya begitu kita pilih standar B2 gitu ya, B12MS ini kita bisa reserve sampai 3 tahun. Nah itu, oke, bisa reserve sampai 3 tahun. Diskonnya 63%. Jadi cost effective itu sangat penting. Kalau workload-nya masih kalau, customer masih ragu ya, customer masih ragu, mindahin mereka dari on premise, Anda baru menggunakan TCO calculator. Nah, TCO calculator. Oke. Di sini Anda langsung define workload Anda sendiri ya. Database-nya apa gitu ya. Oke. Database-nya apa, saya host apa, web apps gitu ya, pakai di mana virtual machine atau physical server gitu ya. Operating system-nya apa, servernya berapa gitu ya, RAM-nya berapa gitu ya, prosesornya berapa core, nah dan sebagainya. Optimize CPU, lebih pentingkan CPU atau memori, saya pilih CPU. Butuh auto scaling nggak, dipilih aja ya. Kalau saya nggak perlu ya misalnya max instance-nya 3 gitu kan, 2 gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau nggak perlu matikan dulu. Ingat mulai dari kecil terus pilih database-nya apa, kayak gini ya. Anda harus pikir. Ini Anda lakukan kalau customer Anda masih ragu. Kalau customer Anda masih ragu, pengen mindahin on-prem atau enggak. Kalau sudah nggak ragu, oke saya pengen go ke Azure, langsung ke pricing calculator aja. Ya, ke pricing calculator aja. Oke. Source-nya dari mana? Misalnya saya dari MySQL, ya, physical server, operating system-nya saya taruh di Linux misalnya. Tidak perlu high availability, RAM-nya misalnya 8 giga gitu kan. Destination-nya kemana? MySQL gitu ya. Login-nya misalnya cuma perlu 5 gitu ya. Storage-nya perlu enggak? Ya, networking-nya berapa giga gitu kan. Seperti itu. Kemudian saya pilih next gitu ya. Perlu storage ya. Storage. Nah, storage misalnya saya lokal, SSD, kapasitasnya berapa tera, backup-nya berapa dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian ada asumsi. Ada beberapa asumsi. Anda pengen menaruh di geo-redundant storage nggak gitu ya. Geo-redundant tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya eh, apa server Anda yang di ECUS itu diserang Ultraman gitu ya, Anda masih bisa memperoleh storage Anda di Southeast Asia gitu ya seperti itu. Oke. Itu dia. Terus electricity cost-nya berapa, biaya cost-nya dan sebagainya ini udah ada asumsi-asumsinya nih ya. Nah, Anda bisa set sendiri. Ya. Nanti hasilnya tentu saja ada sebuah report. Nah, seperti itu. Oke, nanti ada sebuah report. Itu ya, sebuah report. Another region. Misalnya di Southeast Asia kita cari Southeast Asia. Ya. Ini kan banyak banget ya. Kemudian dipilih gitu ya. Programnya apa? Terus tracing. Nah, ini ada region yang salah. Region yang salah gitu. Kita lihat asumsinya. Load nih. Physical server dan sebagainya. Kayaknya tidak ada isu. Nggak ada milih region. Ya, itu nanti akan keluar reportnya. Anda bisa cek sendiri ya reportnya gitu ya. Reportnya seperti apa. Saya punya MyService report lah ya. Saya harus sign in. Tapi overall Anda bisa lakukan itu. Ya, Anda lakukan. Pilih juga reserve and spot instance untuk hemat biaya. Jadi kebiasaan customer nih, mereka tuh pakainya pay as you go terus. Padahal teman-teman bisa request yang namanya spot instance. Spot instance tuh apa sih? Spot instance itu kalau saya boleh bilang ya, itu lokasi ya, atau VM atau sumber daya yang nggak kepake. Sisa-sisa gitu, Anda bisa utilize untuk computing Anda. Ya, kebetulan.
Dan ada Azure Free Services. Kita lihat yuk, Azure Free Services itu ada apa aja sih? Azure Free Services. Oh ya, kalau Anda pengen tahu spot instance gitu ya, spot. Oke, Anda bisa cari itu ya. Ada spot instance itu biasanya di VM ya. Anda bisa cari spot instance itu di VM. Oke. Spot instance itu di VM itu nanti Anda bisa lihat apa namanya VM mana yang punya spot instance. Spot instance. Oke. Jadi di mesin virtual biasanya saya punya mesin virtual gitu kan. Kemudian di mesin virtual itu biasanya nanti kita bisa merequest spot instance. Spot instance. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu ukuran-ukuran yang sifatnya itu nah ini ya semua kita tambahkan filter gitu. Azure Spot. Nah, oke. Oke. Nah, nanti biasanya keluar nih yang ada Azure Spot-nya. Jadi sisa-sisa yang bisa kamu utilize, bisa kamu pakai VM-nya. Itu enak tuh. Jadi kamu bisa pindah VM terus dapat biaya yang nggak terlalu tinggi, gitu ya. Nggak terlalu tinggi. Dan kalau kita bicara Azure Free Services, ya teman-teman pasti tahu ya Azure Free Services itu apa aja gitu ya. Oke. Saya yakin teman-teman tahu nih. Bukan hanya host web aja yang free ya. Oke, virtual machine B1S ya. Oke, blob storage 5 GB ya. Dan sebagainya. Nih ada nih Bang. Ya, terus di Bang tuh. Yang selalu free. Ini yang selalu free ya. Ini selalu free. Cosmos DB ya, bukan penanak nasi. Cosmos DB. Oke, Cosmos DB. Database non relational. App services 10 web. Ya. Azure function 1 million request. Lumayan kan? Ya. Jadi jangan langsung Anda pilih yang apa? Yang gagal berani gitu, yang mahal gitu, jangan. Kalau Anda benar-benar pengen murah ya udah diubah ke microservices akan murah kalau request-nya sedikit gitu. Nah, ini ada banyak yang free nih. Oke. DevTest Lab, DevOps, ya. Advisor itu free gitu ya. Oke, Azure Maps untuk mapping. Data Factory. Ya, Data Factory itu untuk menyusun pipeline, data analytic free itu. Ya. Cognitive Search 10.000 hosted dokumen. Mulai dari gratis tuh untuk cognitive search. Dan masih banyak lagi tuh. Ya. Jadi jangan langsung pakai yang ini ya yang gede-gede enggak gitu ya. Begitu customer Anda mulai komplain baru Anda naikin gitu. Customer juga akan happy karena starting from free. Nah, ya. Lihat tuh. Static web apps. Ya, kalau Anda cuma isinya HTML, JavaScript gitu. Gitu. Machine learning. Nah itu tuh. SQL Server. Oke. Jadi coba dulu dari hal yang free services. DevOps juga ya untuk naruh source code. Kita nggak bahas tapi minggu lalu sudah ada yang bahas gitu. Oke. Kemudian credit offers. Jadi kalau teman-teman misalnya berlangganan Visual Studio misalnya, teman-teman akan dapat credit offer sekitar 150 sampai 200 US dollar untuk mencoba Azure untuk development. Ya. Kalau teman-teman ikut program-program startup seperti Founder Hubs, teman-teman juga bisa dapat kredit Azure gitu ya. Coba-coba gitu ya. Kan banyak kredit offer di sini. Ya, kalau teman-teman ikut pelatihan, teman-teman mungkin akan dapat Azure Pass gitu ya. Jadi itu bisa dicoba-coba untuk teman-teman belajar ya. Jadi pikirkan ke arah sana untuk mengikuti. Ya. Tadi saya udah sampaikan ROI ya, TCO dan cost management. Yang terakhir. Oke. Yang terakhir ya. Pada saat Anda hendak migrasi ya, Anda harus tahu pola umumnya. Kalau di tips yang nomor 2 itu adalah skenarionya, tapi di tips yang ini pendekatannya seperti apa. Dari yang paling kiri
Live and shift itu yang paling sederhana. Dipindah aja. Anda mungkin harus melakukan konfigurasi seperti IP address, harus memiliki konfigurasi seperti application-nya, memindahkan apa namanya, domain DNS-nya ke IP public yang baru gitu kan. Menyesuaikan, menginstal ulang, mengkonfig lagi dan sebagainya. Cuma itu. Ya. Itu cara yang paling mudah. Oke. Dan apakah cara yang paling murah? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Live and shift bisa mahal kalau di-compare dengan layanan-layanan yang tadi bisa mulai dari free atau layanan-layanan yang sifatnya fleksibel. Ya. Contohnya tadi MySQL. MySQL Flexible Server itu jauh lebih murah daripada Anda host di VM dengan pendekatan live and shift. Nah, ya. Jadi IaaS itu dijamin cepat, tapi belum tentu paling murah. PaaS, ya, itu dijamin paling modern, ya, tapi belum tentu paling mudah, apalagi paling murah. Ya, saya katakan seperti itu. Oke. Anda bayangkan saja gitu ya, PaaS itu seperti Anda apa? Anda tinggal di rumah sewa gitu ya, udah ada rumahnya, tapi kan Anda harus tetap melakukan proses kegiatan yang menyesuaikan dengan aturan perumahan tersebut. Jadi jangan berpikir IaaS itu lebih mahal daripada PaaS atau lebih murah daripada PaaS. Bisa saja sebaliknya. Jadi teman-teman harus lihat dulu skenarionya. Ya, skenarionya. Contoh, hosting web. PaaS lebih murah kalau Anda pilih Cloud Web Apps versi gratis versus IaaS, ya kan? Seperti itu. SaaS akan lebih murah kalau Anda taruh storage-nya ke OneDrive daripada ke Azure Blob, misalnya seperti itu. Karena di SaaS misalnya Anda sudah dijamin dapat 1 terabyte. Nah, gitu. Jadi dilihat case by case. Tapi memang yang paling murah, yang paling cost efisien itu adalah microservices dan serverless. Untuk workload yang rendah, untuk workload yang tinggi, comparable lah dengan yang monolithic application. Kenapa microservices dan serverless ini sangat disarankan dan menjadi dasar yang kita sebut dengan cloud native? Teman-teman kalau belajar cloud native gitu kan, maka teman-teman akan paham bahwa cloud itu begitu kita sudah masuk ke satu lingkaran cloud dan platform yang Anda terapkan itu adalah cloud native yang cirinya adalah microservices. Itu Anda akan mudah berpindah tanpa takut vendor lock. Walaupun kita tahu Azure itu termasuk layanan cloud yang ngasih selalu dua pilihan. Kamu pengen gampang, cepet pakai solusi Microsoft, pakai Synapse. Minta misalnya pakai Synapse Analytics. End to end bisa pakai untuk data analytics. Tapi kalau kamu sudah punya workload, misalnya workload Hadoop, kamu bisa pakai Azure AD Insight. Nah gitu. Selalu ada seperti itu. Sekarang cloud native itu mengubah paradigma itu. Ya. Kalau Anda sudah memenuhi aspek cloud native, Anda bisa migrasi dari satu cloud provider ke cloud provider yang lain, even bisa berkomunikasi dari satu cloud provider ke cloud provider yang lain. Basisnya microservices dan serverless. Ya, Kubernetes, bla 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 gitu. Oke, kita nggak bahas itu. Tapi Anda harus paham bahwa ke depannya kalau Anda pengen cost effective dan juga scalable, Anda harus mengarah ke microservices dan serverless. Ketakutannya itu ketakutan semu sih. Saya lihat customer itu ketakutannya kalau pakai serverless atau microservices tuh takut melebihi 1 juta call, yang itu kena mahal gitu. Oke. Ya sebelum itu sampai 1 juta call dulu aja. Tapi memang ada ketakutan yang nyata. Misalnya dari developers.
Developers kalau pengen ngubah ke microservices dan serverless, itu harus diubah. Paradigma codingnya harus diubah dari yang monolithic ya, menjadi microservices. Tapi itu pelan-pelan, ya, seperti itu. Dan kedepannya Anda akan lebih sering melihat workload-workload seperti ini bisa berpindah dari satu cloud ke cloud yang lain, ya. Oke. Dan Anda akan sampai satu titik pada saat Anda harus belajar untuk modernisasi aplikasi web. Anda harus mengubah yang tadinya ASP.NET Core biasa gitu ya, Anda ubah jadi microservices, komunikasi ke Azure Function, ya. Yang front end-nya tadi nggak perlu code gitu ya, sekarang front end-nya udah komunikasi ke microservices yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi itu ya, 7 tips. Kalau kalian perlu pola-pola lagi, teman-teman bisa lihat Azure Architecture Center. Azure Architecture Center. Oke, Azure Architecture Center. Jadi Azure Architecture Center itu isinya ya itu kumpulan arsitektur lah yang memungkinkan Anda tidak sampai mengalami kesesatan ya untuk mendeploy sesuatu. Misalnya Anda pengen mendeploy AI dan machine learning. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Misalnya Anda ingin mendeploy database gitu ya. Enterprise Business Intelligence. Jadi sudah ada nih template-template seperti ininya nih. Anda tinggal tune in aja, Anda sesuaikan dengan kondisi Anda gitu ya. Nah, contohnya ini dari pipeline Synapse nih ya. Oke, masuk ke data lake ya dan seterusnya untuk data analytics. Ini sudah ada di arsitektur center. Jadi saya selalu menyarankan pada saat Anda ingin pindah, Anda bertanya pada diri Anda gitu ya. Ini kalau Anda sudah belajar. Arsitektur apa sih yang bagus atau yang baik untuk memindahkan workload saya? Cari dulu tipenya apa workload. Ya, cari dulu tipenya workload-nya apa. Oh, workload yang saya pengen pindah itu web ya udah. Terus Anda lihat di sini. Ya. Webnya mau ditaruh di mana? Di Kubernetes? Mau multi-region load balancing? Web nih. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat. Jangan panik gitu ya. Jangan panik dulu. Karena di sini sudah ada penjelasan workload-nya, komponennya harus ada apa dan sebagainya. Anda pelajari aja. Ada alternatifnya gimana, misalnya bisa pakai front door dibanding pakai apa namanya Azure DNS misalnya atau Traffic Manager gitu kan. Ya. Jadi ada sampai ke arah sana. Pilar-pilar yang harus diaplikasikan ada well architected framework. Sama kok teman-teman kalau nanti Anda migrasi gitu ya, well architected framework ini yang Anda akan pakai di komputasi apapun. Oke. Di komputasi apapun. Even ada yang menarik gitu ya. Even ada yang menarik. Oke. Misalnya Anda pengen tahu AWS and Azure gitu kan. Maksudnya comparable services on AWS gitu. Coba kita cari ya. Jadi ada juga pemetaan gitu ya antara AWS dan Azure. Jadi pemetaan service apa di AWS, kemudian di Azure ada apa. Ini misalnya Anda pengen migrasi dari AWS ke Azure. Oke. Atau mungkin sebaliknya gitu ya. Ya, jadi saya cukup menarik di sini ya. AWS comparable, saya lupa ya nama websitenya ya. Nama itunya. Oke. Saya coba nih. Jadi ada di situ. Nah, ini AWS to Azure comparison. Nah, ini nih. Jadi teman-teman bisa enak nih di sini. Nah, itu ya. Oh, saya dari SageMaker, mau masuk ke mana? Machine learning gitu ya. Jadi enak nanti. Ya. Jadi kalau Anda migrasi, Anda akan terbantu itu. Misalnya saya pengen web deh, saya pengen web nih, bawah web. Ya, bawah web seperti itu. Hybrid storage. Nah, ini web application nih. Saya dari Elastic Beanstalk mau ke
app service ada. Saya dari light cell pengen ke app service ada. Jadi ada pemetaan. Kiri kanan itu ada pemetaannya. Ya. Jadi kalau Anda pengen migrasi workload ya, dari layanan tertentu ada service compression-nya. Nah, itu. Nah, ini ya. Oke. Google juga ada nih ya, service compression. Jadi kalau Anda pengen migrasi, kalau Anda pengen migrasi ya. Pengen migrasi ya, Google gitu ya. Oke, nah itu. Nah, ada layanannya apa? Dataproc masuknya ke mana? Ya ada nih di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa memikirkan secara baik-baik gitu ya. Pindah ke mana? Kan banyak banget tuh layanannya ya. Oke, layanannya banyak banget. Di situ bisa Anda lakukan. Nah, itu ya. Teman-teman bisa visit nanti untuk slide demo panduan bahkan buku ya. Nanti ada buku sendiri tuh, ada bukunya. Teman-teman bisa lihat bukunya itu ada judulnya Migrate to the Cloud ya, and track your progress with Azure Migrate. Ya, ini ada 17 penjelasan gitu ya, apa yang harus pertimbangan-pertimbangannya apa. Terus kalau satunya lagi itu ada Simplify Migration ya. Ini dia. Ya. Link-linknya ada tadi di situ. Ini ada guide-nya. Ini 35 halaman ya. Apa saja yang harus Anda lakukan. Ini pakainya Cloud Adoption Framework. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa baca ini gitu ya. Kemudian Anda pikirkan dan sebagainya. Ya, di situ. Oke, mungkin itu ya dari saya untuk sesi kali ini ya. Semoga teman-teman bisa mulai memikirkan ya, apakah saya harus migrate gitu ya, ataukah saya deploy baru aja gitu ya. Kalaupun harus migrate, apa yang harus saya lakukan, apa pertimbangannya dan sebagainya. Ya, secara sederhana ada 5 hal yang nanti harus Anda siapkan pada saat Anda melakukan migrasi gitu ya. Ada 5 hal yang harus Anda lakukan untuk migrasi. Pertama, Anda assess dulu ya, teknologinya, infrastrukturnya, ya, atau apapun jaringannya dan semuanya. Ya, oke. Mulai dengan Microsoft Cloud Adoption Framework tadi. Ya, untuk tahu strateginya, untuk tahu modelnya gitu ya. Sudah melakukan itu, baru Anda pertimbangkan yang kedua untuk melakukan sizing. Sizing dengan pricing kalkulator, dengan TCO, dengan hal yang lain seperti itu. Yang ketiga, setelah Anda sudah melakukan sizing, Anda explore service-servicesnya. Untuk menghost database saja ada banyak gitu ya. Oke. Pengen itu flexible server, pengen itu pendekatan yang lain, single database dan sebagainya. Untuk database saja. Bahkan untuk satu layanan PaaS saja ada banyak pilihan. Bisa pakai vCore, bisa pakai DTU. Nah, itu Anda harus belajar itu. Yang ketiga. Yang keempat, saya selalu menyarankan Anda untuk melakukan POC atau prototyping. Ya, melakukan prototyping. Nah, ayo diprototypekan dulu. Migrasinya pelan-pelan. Ya, migrasinya pelan. Buat satu resource group khusus ya untuk melakukan migrasi. Jangan pernah migrasi over the weekend, ya. Over the weekend. Kecuali cuma web HTML yang bisa di-zip terus kemudian di-upload ya. Ya sudah gitu ya. Tapi kalau udah mulai VM, ada dependensi ke yang lain, Anda harus mikirkan baik-baik, ya. Anda harus simulate itu. Dan yang kelima, ya, sebelum Anda melakukan migrasi, baca dulu arsitektur senternya. Jangan sampai Anda sudah migrasi, terus kemudian Anda kecelek, lebih baik tadi pakai SD Insight ya daripada misalnya pakai yang lain, Databricks misalnya ya seperti itu. Nah, kan harus Anda ketahui. Nah, itu ya. Caranya lihat di Azure Architecture Center, di situ udah dikasih tahu. Bahkan ada alternatifnya. Nah, gitu ya. Dengan tak mengikuti 5 hal tersebut, teman-teman akan melakukan proses yang terstruktur untuk melakukan migrasi yang aman. Kalau nggak perlu migrasi, kalau bisa langsung update ya udah langsung aja. Tapi kalau Anda harus migrasi, tampaknya jalan itu harus dilalui. Oke ya. Mungkin itu saja sekian dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman masih standby, masih bertahan gitu ya. Saya akan kembalikan lagi ke moderator ya, ke Mas Irving.
Terima kasih. Mantap. Thank you banget Om Ridi, luar biasa kontennya, dari jalur-jalur terpisah tadi ada banyak juga yang ngasih tahu enak karena flow-nya santai tapi lengkap gitu ya. Nah, ini Kati sebenarnya kita udah lewat waktu tapi tetap kita akan buka sesi tanya jawab gitu ya, mungkin maksimal 3 lah. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa raise hand, dari reaction bisa dipakai. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, ada yang mau bertanya? Kita hitung 3, 2, 1. Ya udah nggak apa-apa. It's okay, berarti kontennya sangat oke sampai cukup jelas gitu ya. Dan mungkin tambahan aja untuk rekan-rekan semua nanti, kita selalu merekam kan ini dan rekamannya akan kita masukkan ke YouTube-nya Microsoft Reactor. Jadi ya linknya ada di chat. Jadi biasanya perlu sekitar 2 atau 3 hari gitu ya. Jadi mungkin baru minggu depan gitu karena ini udah hari Kamis kan. Jadi baru minggu depan muncul. Sesi kita yang minggu lalu sudah ada di YouTube gitu ya, mengenai AI sama mengenai DevOps. Jadi kalau rekan-rekan setelah ini mau lihat yang rekaman minggu lalu bisa. Dan jangan lupa minggu depan juga kita akan ada event lain ya, mengenai low code dengan Power Platform gitu. Jadi kalau rekan-rekan tertarik bisa monitor aja di Twitter-nya kita gitu ya, Twitter saya juga di LinkedIn dan lain-lain, nanti bisa daftar di sana. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Om Ridi, luar biasa kontennya dan untuk rekan-rekan semua, wow ada lebih dari 100 orang yang hadir gitu ya. Terima kasih untuk kita semua dan sampai jumpa di sesi kita yang berikutnya. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih.